Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Rizaldi dengan NIM 2323130101 dari kelas 2D. Di sini saya akan membuat video tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pertama, apa pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam? Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, diharapkan ditemukan kembali berbagai khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya ekonomi Islam di masa kejayaan dunia Islam. Bukti empiris yang menunjukkan bahwa banyak pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari sejarah Islam untuk pengayaan wawasan dan juga pengembangan ekonomi Islam saat ini. Kajian tentang kontribusi cendekiawan Muslim di masa lalu tidak dimaksudkan untuk kesenangan atau kebanggaan terhadap warisan intelektual Islam semata, atau apologia. Namun, ini merupakan langkah alami dalam mendapatkan pengalaman mereka, serta untuk mengetahui bagaimana mereka memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi pada zamannya. Sejarah juga memberikan pencerahan bahwa sistem Islam memiliki kemampuan untuk memberikan norma operasional dan model yang bisa diterapkan selama lingkungan sekitarnya mendukung dan juga dapat menjadi rujukan dalam menghadapi permasalahan ekonomi saat ini. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan great gap. Istilah great gap mengacu pada kesenjangan besar atau perbedaan yang signifikan dalam berbagai konteks seperti ekonomi, sosial, ataupun teknologi. Dalam ekonomi, great gap dapat merujuk pada perbedaan besar antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam konteks teknologi, istilah ini bisa menggambarkan kesenjangan antara negara atau kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi canggih dan yang tidak. Istilah ini menggambarkan ketimpangan yang signifikan yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu tokoh inspiratif sejarah pemikiran ekonomi Islam. Tokoh inspiratif Abu Yusuf menjadi tokoh yang inspiratif menurut saya dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam dan hukum Islam. Karena beberapa alasan utama, yaitu pertama, kepakaran dalam hukum Islam. Kedua, kontribusi terhadap ekonomi Islam, yaitu melalui karyanya Kitab Al-Kharaj yang sangat terkenal. Ketiga, prinsip keadilan dan kesejahteraan. Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dan distribusi kekayaan. 4. Praktikalitas dan relevansi. Pemikiran Abu Yusuf tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Kelima, inovasi dalam kebijakan publik. Abu Yusuf memperkenalkan konsep-konsep inovasi dalam pengelolaan keuangan negara dan pajak yang merupakan terobosan pada masanya. Keenam, peran sebagai qadhi. Abu Yusuf juga dikenal sebagai seorang qadhi atau hakim yang adil dan bijaksana. Itulah yang menjadi alasan ia menjadi tokoh inspiratif menurut saya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.